Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mufid Bustam dari kelas A dengan NIM L1122001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai proses pencernaan ternak ruminansia. Mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak, dosen pembimbing yaitu Dr. Hewan Purnaningdian. Baik, saya langsung saja ke materi. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah mamalia yang memiliki keunikan dalam sistem pencernaannya. Ruminansia termaksud hewan yang dalam memenuhi kebutuhan perutnya akan melakukan pengunyahan kembali terhadap makanan yang sudah ditelannya. Hewan ruminansia memiliki rangkaian proses pencernaan yang kompleks dibandingkan proses pencernaan pada jenis lainnya. Berbeda dengan hewan non-ruminansia, unggas, yang hanya memiliki pencernaan monogastrik atau perut tunggal. Hewan ruminansia merupakan mamalia dari keluarga subordo Ruminantia yang berciri-ciri memiliki 4 bilik atau bagian perut dan 2 jari kaki. Adapun contoh dari hewan ruminansia yaitu seperti sapi dan juga kambing. Baik, ke materi selanjutnya yaitu organ pencernaan pada sapi. Saya memilih hewan sapi sebagai hewan ruminansia. Yang pertama itu rongga mulut, yang kedua faring, yang ketiga esofagus, dan yang keempat lambung, yang kelima usus halus, yang keenam usus besar, dan yang ketujuh anus. Yang pertama, mulut. Dapat disaksikan pada PowerPoint saya, gambar anatomi dari struktur mulut hewan ruminansia. Saya lanjut, faring. Faring adalah organ bagian atas tenggorokan yang berbentuk seperti tabung panjang. Organ ini terbentang dari hidung hingga ke sistem pencernaan. Secara umum, fungsi faring adalah membantu sistem pencernaan dan pernapasan agar bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Yang ketiga, esofagus. Esofagus adalah bagian dari saluran pencernaan. Bentuknya berupa saluran yang menghubungkan kerongkongan dengan lambung. Yang keempat, lambung. Lambung adalah organ yang bertugas untuk mencerna makanan setelah masuk melalui mulut dan disalurkan melalui kerongkongan. Lanjut, gambar pencernaan sapi. Dapat dilihat pada PowerPoint saya, ada rumen, ada omasum, ada retikulum, dan abomasum. Baik, saya lanjut. Rumen. Fungsi rumen yaitu tempat fermentasi oleh mikroba rumen, tempat absorpsi FVA dan amonia, dan tempat pencampuran. Anatominya, permukaannya dilapisi oleh papilae untuk memperluas permukaan sehingga dapat meningkatkan penyerapan atau absorpsi. Dapat dilihat gambar oleh rumen di PowerPoint saya. Saya lanjut, gambar retikulum. Teman-teman dapat lihat gambar omasum, teman-teman juga dapat melihat gambar abomasum, teman-teman juga dapat melihat. Jadi pada intinya saya akan menjelaskan secara ringkas atau singkat mengenai proses pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, makanan masuk ke dalam mulut. Yang kedua, makanan masuk ke dalam lambung. Dan berikutnya masuk ke dalam rumen, yang dimana terjadi proses pembusukan dan fermentasi oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan juga protozoa. Selanjutnya menuju ke retikulum dan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau yang biasa disebut dengan bolus. Bolus kemudian dari retikulum dikeluarkan kembali menuju rongga mulut untuk dicerna ulang. Dan masuk ke omasum terjadi penyerapan air dan dari pengunyahan. Selanjutnya ke abomasum terjadi sekresi asam dan enzim pencernaan untuk pencerna makanan. Dan hasilnya dibentuk bubur yang disebut dengan kim. Lalu kim menuju usus halus, usus besar, dan terus berproses sehingga sampai kepada titik akhir yaitu anus dan berubah menjadi feses. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai anatomi proses pencernaan hewan ruminansia sapi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.